Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dengan tema hikmat yang benar. 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang hikmat yang benar di dalam memahami, karena Roh Kudus atau melalui Roh Kudus, Rasul Paulus menyampaikan surat pertamanya kepada jemaat di Korintus yang berisi nasihat untuk jangan ada perpecahan atau perselisihan di antara umat Tuhan. Dan ia tidak menyampaikan kata-kata yang indah, tetapi menyampaikan firman Tuhan dengan dasar dari kekuatan Roh Kudus yang memimpin Rasul Paulus, dan ia datang dengan segala kelemahannya dan kekhawatirannya. Dan ia berharap jemaat di Korintus jangan berharap atau bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dan di dalam mengabarkan Injil kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberitakannya dengan hikmat Allah, bukan dengan kepandaian akal pikirannya sendiri. Rasul Paulus sangat menyadari bahwa Tuhan telah menolong atau memperlengkapi dan mempersiapkannya untuk melayani umat Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat, perlindungan, dan kemampuan kepadanya untuk dapat memberitakan Injil. Saudaraku, marilah kita membaca dan mendengar tentang hikmat yang benar dan Roh Kudus Tuhan yang selalu menjadi penolong. Tertulis di ayat 6 sampai dengan ayat 16 di kitab 1 Korintus pasal 2 ini. Hikmat yang benar. Sesungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah,
supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkannya hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, di pagi hari ini, penjelasan Rasul Paulus mengenai dapat atau tidaknya memahami dan menerima hikmat yang diberitakan terletak pada Roh Kudus di dalam diri seseorang. Jadi mereka yang memiliki Roh Kudus dapat memahami hikmat Allah, sedangkan yang tidak memiliki Roh Kudus tidak akan mengerti. Mari saudaraku, percayalah Roh Kudus yang menuntun, menyertai, dan membimbing hidup kita, dan Dia ada selalu di hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup perenungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepada-Mu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini. Dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.